Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada di tanggal 1 Muharram, maka pagi ini kita akan membahas sejarah tentang adanya 1 Muharram ini. Siapa yang pertama kali meletakkan penanggalan Hijriah, dan kapan Islam itu punya penanggalan Hijriah? Lalu kenapa pula kemudian penanggalan Hijriah ini mulai tergerus dalam Islam dan kembali kepada penanggalan miladi? Dan apa manfaatnya? Kenapa kita harus kembali kepada penanggalan Hijri dan tidak perlu kemudian melihat kepada penanggalan miladi? Inilah yang kita akan bahas tentang sejarah 1 Muharram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tradisi penanggalan itu masih mengikuti peristiwa yang berlaku. Contoh saja, apabila kita ditanya soal kapan Nabi SAW lahir, maka selalunya seluruh ahli sejarah apabila menyebutkan tahunnya, maka mereka mengatakan Amul Fil, tahun gajah. Walaupun tanggal dan bulannya diperselisihkan, dan yang masyhur adalah tanggal 12 bulan Rabiul Awal di hari Senin dan di tahun gajah. Tapi untuk tahunnya terjadi kesepakatan. Tidak ada khilaf di antara ulama sejarah bahwa lahirnya Rasul di tahun gajah. Kenapa kemudian menggunakan tahun gajah? Karena 50 hari sebelum lahirnya Nabi SAW itu terjadi peristiwa besar, penyerangan Abrahatul Asram dengan membawa pasukan penuh untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak sebagaimana kehendak Abraha. Justru Allah malah menghancurkan Abraha sehancur-hancurnya dengan burung ababil. Dari situ Allah ceritakan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Dari sini kita tahu bahwa di zaman jahiliyah sebelum kelahiran Nabi SAW, kebiasaan manusia itu apabila menetapkan sebuah penanggalan selalunya dinasabkan kepada peristiwa besar. Umpamanya terjadi gempa, kemudian 10 hari setelah gempa ada yang lahir, maka nanti ketika menyebut tahunnya itu disebut tahun gempa, begitu. Kalau umpamanya 20 hari ada tsunami,
Berarti tahunnya 20 hari itu dikatakan am ataupun tahun tsunami. Lah karena kebetulan 50 hari sebelum lahirnya Nabi SAW terjadi perang gajah, makanya kemudian tahun kelahiran Rasul pun dinisbatkan kepada peristiwa peperangan Abrahatul Asram yang disebut dengan pasukan gajah. Maka tahunnya disebut tahun gajah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman dulu masing-masing negara itu punya penanggalan masing-masing. Contoh Persia. Persia itu mereka membuat penanggalan dengan raja mereka. Maka mereka akan menggunakan penanggalan dengan pergantian raja itu. Begitu juga orang-orang Romawi. Dan juga negara-negara juga di zaman itu, daerah-daerah di zaman itu punya penanggalan masing-masing. Mekah sendiri, Madinah sendiri, Persia sendiri, Syam sendiri, dan begitu seterusnya. Sehingga terjadi salah paham. Di zaman Nabi SAW, kenapa Nabi SAW belum merubah penanggalan Masehi kepada Hijriyah? Karena kita tahu bahwa Rasul SAW belum berhajat untuk membuatnya, apalagi dengan kesibukan yang luar biasa. Kemudian di zaman Abu Bakar juga sama, apalagi memang Islam belum berkembang. Kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam berkembang tuh sampai ke daratan Persia, Romawi. Surat menyurat di zaman itu, terutama orang-orang yang di daerah hendak menyurat menginginkan sesuatu kepada pusat, tentu dengan murasalah, mengirim surat, seperti yang terjadi kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah karena waktu itu belum ada penetapan tanggal Hijriyah, sehingga salah paham. Pamannya bulan Rajab, ini Rajab tahun ini atau tahun kemarin. Pamannya bulan Muharram, ini bulan Muharram kapan ini? Karena tahunnya belum ada ya. Sehingga selalu salah paham antara surat menyurat dari pusat ke daerah atau daerah ke pusat itu, sehingga kemudian banyaklah para sahabat Nabi SAW datang kepada datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana kalau seandainya anda wahai Amirul Mukminin membuat penanggalan sendiri? Ayo kita Islam membuat penanggalan sendiri, tidak perlu mengekor kepada penanggalan yang lainnya. Mulailah ide para sahabat Nabi SAW ditampung oleh Umar bin Khattab. Dan Umar pun seperti veteran-veteran Badar dan yang lainnya yang masih hidup tentunya, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang lainnya ya, berkumpul rapat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan gagasan yang merupakan ide para sahabat yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya kita robah Islam punya penanggalan sendiri tanpa harus mengekor kepada penanggalan di luar Islam? Karena ketika itu banyak juga para sahabat yang menawarkan bagaimana kalau kita mengikuti penanggalan Persia atau penanggalan Romawi atau penanggalan ini dan itu. Tapi Umar tidak mau. Kenapa demikian? Karena Islam harus punya identitas. Tidak perlu kita mengambil penanggalan di luar daripada Islam. Kemudian mulailah para sahabat Nabi SAW melontarkan ide, bagaimana kalau seandainya dimulai dari wafatnya Rasul. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dimulai dari diutusnya Rasul. Bagaimana kalau seandainya dimulai dari macam-macam peristiwa di zaman Rasul, dari peperangan. Tentu ada alasannya. Kenapa hijrah dipilih oleh Umar bin Khattab dan disetujui oleh para sahabat? Karena kita tahu bahwa
periode Mekah dengan Madinah itu kan berbeda. Kalau periode Mekah itu mulai dari perang Badar dan perang-perang yang lainnya sampai wafatnya Rasul. Dengan hijrah akhirnya kaum muslimin punya kekuasaan. Dengan hijrah artinya kaum muslimin punya kekuatan. Dengan hijrah kaum muslimin bisa mendirikan negara Islam. Dan dengan hijrah dari Madinah Munawwarah ini terpancar Islam ke seantero dunia sampai ke tempat kita. Makanya kemudian Umar memilih hijrah dan disepakati para sahabat. Makanya kita kenal 1 Hijriah, 2 Hijriah, dan begitu seterusnya sampai sekarang 14 berapa? 45. Bukankah hijrahnya Nabi SAW itu terjadi di bulan Rabiul Awal? Hijrahnya Rasul kan terjadi di bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal itu terjadi 3 peristiwa besar. Rabiul Awal itu terjadi 3 peristiwa besar. Pertama, bahwa penanggalan Islam itu dimulai daripada hijrahnya Rasul. Kenapa? Kalau kita melihat almanak hari ini atau penanggalan hari ini, justru bulan pertama adalah bulan Muharram. 1 Muharram kan itu. Harusnya 1 Rabiul Awal. Kalau mau mengambil dari hijrahnya Nabi. Karena hijrahnya Nabi terjadi di Rabiul Awal. Kenapa tahun baru Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengumpulkan manusia itu bukan perkara mudah. Ataupun menyampaikan informasi dari satu negeri ke negeri berikutnya, dari satu daerah dan daerah berikutnya, itu bukan perkara mudah. Karena di zaman itu belum ada komunikasi, alat komunikasi. Kalau di zaman sekarang kan enak gitu ya, umumkan sesuatu tinggal tulis di Facebook, tulis di Instagram, di TikTok, di YouTube, tersebar satu dunia. Kalau di zaman itu pakai apa? Tidak lain dan bukan kecuali imam menggunakan surat. Kapan tahunya orang itu? Sehingga Umar bin Khattab berpikir bahwa berkumpulnya manusia itu yang memungkinkan ramai hanya terjadi di bulan haji. Pasti manusia itu akan datang ke Mekah. Tanpa diundang pun orang itu akan datang masing-masing kasih tahu penanggalannya itulah awal tahun Hijriah. Dan bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi melewati bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Lah ketika kemudian mereka selesai haji, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumandangkan pengumuman, nanti sepulangnya kalian ke rumah-rumah kalian, ke daerah-daerah kalian, umumkan bahwa bulan depan kita memiliki 13. Berarti Umar bin Khattab mengatakan sepulangnya kalian dari haji, kasih tahu bahwa bulan depan Muharram itu adalah bulan pertama di penanggalan Islam. Makanya sampai hari ini setiap datang bulan Muharram maka itulah penanggalan pertama dalam penanggalan Hijriah. 1 Muharram 1445 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah yang menjadikan kemudian kenapa bulan pertama dalam hitungan almanak Hijriah itu bukan bulan Rabiul Awal, tetapi diambil dari bulan Muharram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sekarang kalau kita melihat negara-negara yang mayoritas Islam, termasuk negara kita Indonesia ini, justru penanggalan Hijriah itu orang tidak suka, lebih suka kepada penanggalan Masehi kan. Hampir kebanyakan di negeri kita ini
menggunakan penanggalan Masehi dan sedikit yang menggunakan penanggalan Hijriah, sedikit sekali. Bahkan yang sangat menyayangkan kita adalah apabila anak-anak muda di zaman sekarang ditanya soal nama-nama bulan-bulan Hijriah ini, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram. Itu susah mereka menghafal. Paling tinggi Ramadan hafal lah kan itu. Nah, Syawal bisa lah ya, Ramadan, Syawal masih lah ya. Tapi kalau sudah yang lainnya itu udah angkat tangan tuh. Nanti ding itu kadang-kadang memang ada tanggal Hijriahnya, tapi dibuatnya kecil kali gitu. Jadi Masehinya yang besar, jadi Hijriahnya kecil sekali. Kadang-kadang nggak bisa nengok tuh. Harusnya kan penanggal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal manfaat daripada penanggalan Hijriah ini, hampir semua ibadah, kalau orang tidak tahu kemudian juga penentuan Ramadan, kemudian puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian iddahnya wanita yang sudah menopause 3 bulan berturut-turut, dari mana kita tahu tuh? Kemudian haul dan nisabnya zakat. Jadi kalau Hijriah yang Islam punya menggunakan pergerakan Al-Qamari, bulan. Tapi kalau Masehi yang mereka punya, bukan Islam punya, menggunakan pergerakan matahari, dan itu sudah berbeda. Kalau kita melihat bulan, ikhwan, mata kita ini mampu melihatnya tanpa harus menggunakan alat kan. Antum tengok bulan tapi kalau kita lihat matahari dengan mata telanjang sampai buta pun kita tidak tahu matahari itu gerak kemana kan gitu. Karena matahari tidak bisa dilihat, masalahnya sebab cahayanya terlampau silau, bisa buta kita dibuatnya kalau kita melihat matahari. Tapi kalau bulan kan enak lihatnya. Kadang-kadang orang tua dulu kan tidak perlu penanggalan yang biasa kita letakkan di rumah saja, orang tua dulu tahu tuh, ini tanggal tua nih. Kok tahu tanggal tua? Tuh tengok bulan. Nah gitu ya orang tua dulu kan. Ini tanggal muda nih. Kok tahu mak? Ah itu tengok bulan tuh. Ya. Ini tanggal tua. Kok tahu? Belum gajian. Itu kalau kita kan. Kalau dulu ya nengok bulan, kalau kita nengok gajian gitu. Artinya bahwa orang-orang dulu itu terbiasa melihat bulan gitu, dan manfaatnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak negeri-negeri Islam seperti Mesir, ya, Turki, ataupun negara-negara Islam yang lainnya lah, termasuk juga Indonesia yang mayoritas Islam, itu justru meletakkan penanggalan miladi itu di atas penanggalan Hijri? Kapan terjadi perubahan ini? Sebagian ulama sejarah mengatakan tergerusnya penanggalan Hijriah itu diawali dari kerajaan Turki Utsmani. Jadi ketika Turki Utsmani ini meminta bantuan kepada Perancis dan negara-negara barat lainnya di zaman itu, dan mereka siap membantu, mengirimkan pasukan dan juga pasokan senjata. Tapi dalam kerjasama itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang Turki Utsmani itu. Salah satunya adalah merubah penanggalan Hijriah Masehi. Jadi salah satu bentuk persyaratannya minta bantuan ke negara-negara barat, maka di antara syaratnya itu adalah merubah penanggalan. Akhirnya kemudian ketika negara-negara Islam sudah mulai tergerus,
ya, kecuali Saudi lah. Saudi hari ini alhamdulillah masih menggunakan hijriah gitu ya. Tapi hampir negara-negara luar termasuk negara kita ini mengacu kepada penanggalan Masehi dibandingkan penanggalan hijriah. Padahal tadi kalau kita melihat faedahnya, akan sulit menentukan ibadah-ibadah dengan menggunakan penanggalan Masehi, karena penanggalan Masehi ini dia akan lebih dibandingkan penanggalan hijriah. Masehi itu kan ada 31-nya. Kalau hijriah tidak ada. Hijriah itu lebih sedikit, karena 29 atau 30 itu saja, enggak ada 31. Jadi kalau setahun itu bisa kelebihan 11 hari itu. Ya. Artinya bahwa karena dari segi jumlah bilangan juga sudah berbeda dan akan mempengaruhi ibadah tadi. Kalau menggunakan penanggalan miladi akan sulit kita ini menerka-nerka kapan puasa Yaumul Bid. Kita tidak tahu. Kapan puasa Asyura kita tidak tahu. Kapan puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita tidak paham. Kapan masa iddah wanita yang dicerai dan dia sudah menopause kita tidak tahu. Kapan haulnya zakat kita tidak tahu. Kapan penentuan hilal Ramadan kita tidak tahu. Susah kita menentukan dengan penanggalan miladi itu. Tapi dengan penanggalan hijriyah itulah maka akan tampak kemudian ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa-puasa dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya nasihatkan kepada para ummahat, ajarkan kepada anak-anak kita minimalnya dari nama-nama kafir. Dan di antara faedah besar menyelisih orang kafir itu adalah akan memperoleh kejayaan Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Manusia itu akan senantiasa di atas kejayaan ketika mereka masih menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kok bisa kejayaan Islam dikaitkan dengan mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur? Ya, karena mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur itu dalam rangka menyelisihi puasanya ahli kitab. Dengan cara menyelisih puasanya ahli kitab itulah, di balik itu ada kejayaan dalam Islam. Makanya selalunya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat soal tingkah laku orang-orang Yahudi. Kata Rasul, tahukah kalian wahai sahabatku apa yang dilakukan dengan uban-ubannya orang Yahudi? Kata sahabat, mereka membiarkan Rasul, tidak mewarnai. Maka Rasul mengatakan, warnai rambut-rambut kalian, selisih mereka tapi hindari warna hitam. Sampai Nabi SAW menyuruh mewarnai rambut lagi dalam rangka apa? Menyelisihi orang Yahudi. Karena hanya dengan penyelisihan mereka itulah kejayaan Islam, dan hanya dengan tasyabbuh dengan mereka menunjukkan kelemahan Islam. Makanya kalau kita memperhatikan tentang penanggalan hijriah ini, maka ini bisa menjadi hari kebangkitan kita kaum muslimin. Nah, sekarang kita berada di 1 Muharram, dan ini bulan pertama, tanggal pertama ya di tahun 1445 Hijriah. Maka di antara nasihat para ulama, apabila bergantian tahun, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda anta rabbuna wa rabbukallahu azza wa jalla. Itulah doa yang diajarkan para sahabat apabila terjadi pergantian tahun. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, Engkau sudah menampakkan hilal kepada kami pergantian tahun ini, maka berikanlah dengan pergantian tahun ini bil amni wal aman, keamanan dan keimanan. Aman dan iman ini tidak bisa dipisahkan.
Karena kalau tidak aman susah untuk meraih iman. Tapi kalau kita punya negara aman, mudah meraih iman. Kita bisa solat dengan aman, kita bisa puasa dengan aman, kita bisa baca Quran dengan aman. Teraihlah iman itu. Makanya kita meminta kepada Allah keamanan dan keimanan. Bil amni wal iman. Kemudian wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan Islam. Kemudian juga wat taufik, dan meminta taufik kepada Allah lima yuhibbu wa yarda, lima yuhibbullah wa yarda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang kedua, muhasabah. Kata para ulama, pergantian tahun itu dijadikan muhasabah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kan diputar-putar oleh Allah. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dari tahun ke tahun baru berikutnya. Artinya muhasabah itu penting. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu introspeksi. Apakah tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun kemarin, ataukah tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun kemarin? Dan orang yang cerdas adalah orang yang memperbaiki dari kesalahan yang sudah dibuatnya. Jadikan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa orang-orang kafir apabila pergantian tahun, orang-orang kafir itu kalau pergantian tahun itu mereka terkadang merayakan kan gitu ya, tahun kelahirannya. Kemudian bernyanyi panjang umurnya, harusnya kan pendek umurnya kan gitu ya, karena makin bertambah tahun makin pendek umur. Umpamanya kalau Allah jatah umur kita 60, kemudian sekarang umur kita 50, kemudian pergantian tahun dari 50 ke 60 ke 51, kan tinggal 9 tahun tuh umurnya. Artinya bahwa pergantian tahun itu hakikatnya memendekkan usia. Sehingga kalau sudah berganti tahun, hati-hati, terutama orang-orang yang sudah menginjak kepala 5, kepala 6. Karena Nabi SAW mengatakan a'maru ummati bainas sittina wasab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati 70 tahun itu. Dan kita saksikan banyak orang di usia 70 tahun ke bawah itu lebih banyak meninggal. Walaupun ada yang di atas itu sedikit sekali. Maka dengan pergantian tahun ini, ibu-ibu yang sekarang usia di kepala 5, hati-hati itu lagi OTW bu. Jadi harus lebih introspeksi diri, jangan sampai kemudian tobat kita terhalang. Karena biasanya orang kalau sudah kepala 4 ke atas, kemudian tidak ada keinginan untuk berubah, maka akan sulit dapat hidayah. Tapi kalau usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, sudah niat ingin tobat dan ingin hijrah, ingin meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang sudah dilakukan, insyaallah orang-orang yang ada keinginan tobat di atas kepala 4-5 itu biasanya Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan hidayah. Maka ini kesempatan kita berada di Ashurul Hurum, dan ini bulan hurum terakhir nih, dari 3 bulan hurum yang diletakkan berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Karena setelah Muharram sudah tidak ada lagi bulan hurum, nunggu Rajab lagi. Maka saya jangan sampai kemudian terlewatkan bulan hurum terakhir, bulan Muharram ini, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak solat, baca Quran, zikir, dan begitu seterusnya, bersedekah. Karena orang yang beramal saleh di Ashurul Hurum dilipat gandakan dosanya, dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana orang yang melakukan kezaliman akan dilipat gandakan dosanya. Inilah diantara nasihat dari pergantian tahun
dan sejarah 1 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Baik, sebelum saya tutup, kalau ingin bertanya, tafadhal. Ada. Iya, nampaknya ada kedinginan habis hujan kan. Taib, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.